Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dan dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya, bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini. Ada kelompok orang yang enggan dan malas bekerja dengan dalih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pendirian seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla bukan berarti diam dan tidak bekerja. Tawakal adalah berusaha, berikhtiar sambil berdoa dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Sebagai muslim, hendaklah kita berpedoman kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang membiarkan untanya terlepas tanpa diikat dengan dalih bertawakal kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dan mengatakan, "Ikatlah dulu untamu itu, kemudian baru engkau bertawakal." Ini berarti bertawakal itu dilakukan sesudah berusaha mencari rezeki. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepadanya, sungguh kalian akan diberikannya rizki oleh Allah sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Pagi hari burung itu keluar dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Demikian pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup dengan berdagang, baik di laut maupun di darat. Mereka bekerja sesuai dengan keahliannya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi dan memberkahi di dalamnya, melengkapinya dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan, dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi maupun di permukaannya untuk kebutuhan hidup hamba-hambanya. Sunnatullah telah berlaku bagi semua makhluk, bahwa segala rezeki yang terkandung di dalam bumi, bahan-bahan makanan yang telah disiapkan, serta sumber-sumber kekayaan yang menyenangkan, semuanya itu tidak akan dapat diperoleh, melainkan harus dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memerintahkan agar manusia berusaha. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang menaburkan benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung, seseorang manusia, atau seekor binatang makan sebagian darinya, melainkan akan dinilai sebagai sedekah baginya." Rasulullah juga bersabda, "Tidak ada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang selain daripada apa yang dihasilkan oleh karya tangannya sendiri."
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan penjelasan yang teoritis semata, beliau menampilkan contoh yang praktis dengan perbuatan, sebagaimana halnya para Rasul mulia yang lainnya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla tidak mengutus seorang nabi melainkan dia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya menggembala ternak penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Demikianlah setiap anggota masyarakat Islam harus bertanggung jawab mengatasi segala rintangan agar terwujud kesejahteraan hidup baik secara individual maupun untuk masyarakat. Di antara bentuk tanggung jawab itu adalah mengusahakan terbukanya lapangan kerja di semua bidang yang selalu didambakan seluruh umat setiap saat. Mereka juga berkewajiban mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk mengurus dan memeliharanya. Ini semua adalah kewajiban bersama fardu kifayah bagi umat Islam. Bila sebagian telah melaksanakannya, lepaslah dosa dan tanggung jawab seluruh umat. Tetapi bila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat memikul dosanya, khususnya pemerintah atau ulil amri dan orang-orang kaya atau konglomerat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita di kehidupan umat manusia. Semoga bermanfaat.